Shalom. Oke, baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Siap ya untuk memuji Tuhan kita? Amin ya. Amin. Amin ya. Jadi jangan buat misalnya hasil hari ini itu ada yang tidak terkira, rupanya aku segini ya. Jangan membuat kita akhirnya sedih atau membuat kita drop. Tapi kita harus terus bersuka cita dan memang menjaga diri kita ya. Supaya kita panjang umur ya. Amin. Ya, amin ya. Semuanya pengen panjang umur ya, amin. Amin, oke, baiklah ya. Kalau kita drop bukan panjang umur yang adanya ya. Malah sakit nanti. Baik, kita akan memuji Tuhan kita. Terima kasih Allah kami. Oh Tuhan. Ya Tuhan. Ini setiap kami. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yes, kami bersuka cita Tuhan, karena Allah kami. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka. Amin. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Amin. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, tepuk tangan. Bersuka, Bersuka dalam terima kasih Tuhan. Ya, bersuka citalah. Ya Tuhan, bersuka dalam Tuhan sekarang bersuka, bersuka cita. Oh, kita katakan, oh, bersuka, bersuka dalam yes, Tuhan. mari bersuka, bersuka cita. Amin. Tuhan sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang, amin. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Amin ya. Ya, kita bersuka cita bukan karena berkat yang Tuhan kita kasih ya,
Tapi kita bersuka karena Tuhan yang terus ada bersama dengan kita. Amin ya. Terima kasih Tuhan. Kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh mulai memberi menghibur, ya Tuhan akan kupikul, salibmu. Syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. segala yang ku Biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita nyanyikan lagi ya pujian ini. Ya Tuhan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhenti. Oh Tuhan,
kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur anugerah-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Tuhan. Selalu Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Ya, selalu Kau membuatku berharga. Ku mau selalu terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Anugerah-Mu
Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata, Kau membuatku berharga di matamu, Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih anugerah-Mu buat kami mampu syukur Tuhan di dalam setiap hidup kami,
kepadamu Tuhan. Amin. Ya Tuhan, selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau, terima kasih Tuhan. Yes. Tuhan, anugerah mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang besar, buat kasih yang besar yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Siapalah kami, Kau memandang kami berharga. Begitu mulia, begitu ajaib kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami yang dulunya tidak berharga, Kau buat berharga. Kami yang dulunya bukan mulia, Kau angkat menjadi mulia. Ketika kami mengucap syukur Tuhan dengan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang dicurahkan berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, Dan biarlah kami senantiasa terpesona dengan Engkau Tuhan. Kami terpesona dengan pribadi-Mu yang ajaib, yang agung. Haleluya, haleluya. Ini korban syukur kami Tuhan. Ini korban syukur kami. Oh, bagi-Mu Tuhan. Oh, kami mau berikan hidup kami bagi-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau baik, Yesus. Kau baik Tuhan. Sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Kami boleh berdiri di altar-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami memandang kepada Engkau Tuhan. Bahwa setiap kami terus tertuju kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang terus mempesona hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau melayakan kami. Terima kasih. Kami bersyukur kalau pagi ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau terus memberikan pengucapan syukur kami kepada Engkau. Kami mau terus menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau. Biar pujian kami, penyembahan kami menjadi sesuatu yang menyukakan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami siapkan telinga kami. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengar perkataan-Mu. Bila Tuhan berbicara pada setiap kami lewat Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kami,
Biar Roh Kudus yang menerjemahkan itu ke dalam roh kami, ke dalam Ya, jiwa kami, Tuhan. dalam pikiran kami. Akan segala kebaikan Tuhan, akan segala kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara Tuhan. Silakan duduk. Ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya. Coba lihat dulu kanan kirinya. Ya, lihat dulu kanan kirinya ada wajah sukacita atau mungkin ada yang sedikit kurang bersemangat. Setelah melihat hasilnya, oh rupanya saya kurang sehat selama ini gitu ya. Coba lihat dulu kanan kirinya, ada yang lemas, ada yang drop. Kalau ada yang mungkin agak-agak sedikit drop, kasih semangat dulu. Ya, kasih semangat dulu. Masih bisa untuk memperbaiki. Amin. Katakan Tuhan sumber sukacitaku. Sekali lagi, Tuhan sumber sukacitaku. Amin. Apapun keadaan kita, ya, mau hasilnya baik ataupun kurang baik, tetap Tuhan menjadi sumber sukacita. Amin. Amin. Ya, pagi ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Ya. Temanya adalah Taurat Tuhan adalah sumber sukacita. Ya. Ya, temanya adalah Taurat Tuhan adalah sumber sukacita. Kita lihat dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Oke, yang sudah dapat kita akan baca bersama-sama Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan 3, 2, 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Siap menjadi orang yang berhasil? Siap menjadi orang yang produktif? Amin. Saya percaya bahwa ketika orang di dalam Tuhan, dia harus menjadi orang yang produktif. Amin. Amin. Gak setuju kan dengan saya? Amin. Ya, ya. Oke. Jadi pagi ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan ini. Ya. Mari kita perhatikan di ayat yang kedua. Saya akan fokus di ayat kedua. Mari kita lihat di situ. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya coba lihat di dalam kitab bahasa Inggris. Ya, saya coba lihat. Saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya coba lihat karena sekarang gampang ya. Kalau mau mengartikan tuh tinggal lihat Google, udah tahu artinya. Kalau dulu mungkin agak susah. Ya sekarang semuanya lebih gampang gitu ya. Artinya kita nggak bisa bahasa Inggris, ya ada terjemahannya. Ya, kita nggak bisa ngomong, tapi kita bisa tahu artinya. Ya, kalau dalam kitab bahasa Inggris itu, tetapi yang kesukaan Taurat Tuhan itu ditulis itu delight ya, sukacita. Ya, sukacita. Kalau dalam bahasa terjemahan sehari-hari itu kesukaan ya, kesukaan. Nah, jadi Bapak sekalian Tuhan, ya saya coba renungkan kenapa di King James dia mengartikannya dengan kata sukacita. Ya, tetapi yang sukacitanya ialah Taurat Tuhan. Artinya saya coba merenungkan rupanya sumber dari sukacita kita sebenarnya adalah apa? Taurat Tuhan ya. Karena saya percaya bahwa Taurat Tuhan itu juga Tuhan sendiri. Ada amin? Nah, ya tadi kita udah screening tes kesehatan. Ya mungkin yang hasilnya kurang baik, mungkin agak sedih ya, agak kecewa. Ada yang agak, coba sekali lagi, coba lihat dulu. Ya, sekali lagi. Ya, mungkin yang hasilnya kurang baik, aduh kenapa ya kok. Mulai berkurang sukacitanya, ya, mulai khawatir, mulai cemas mungkin ya, aduh kenapa ya. Apalagi kok sudah mungkin sudah ada
dari tim kesehatan tadi bilang udah pra ini, wah udah pra kolesterol, pra apa lagi? Hipertensi, pra diabetes, wah tiga-tiganya lengkap gitu. Ada yang tiga-tiganya lengkap. Pra semua gitu ya. Udah pra diabetes, pra kolesterol, pra apa lagi? Kolesterol lagi. Ya mulai cemas, ya mulai berpikir aduh kenapa ini gitu. Ya tapi tujuan daripada kita membuat screening tadi adalah supaya kita sehat semua, amin. Ya supaya mengingatkan kita bahwa kesehatan itu penting, kesehatan itu ya menjadi bagian daripada kehidupan rohani kita. Ya sehingga kita saling menjaga. Ya tujuannya adalah kita saling menjaga Bapak Ibu. Ya. Karena mungkin selama ini kita ya pikir baik-baik saja, tiba-tiba masuk rumah sakit gitu ya. Harus diopnam ya. Keluhannya apa? Rupanya ada kurang sehat dalam tubuhnya gitu. Nah, jadi tujuan screening hari ini adalah supaya kita saling menjaga ya. Karena firman Tuhan katakan juga kita juga harus saling menjaga seorang dengan yang lain. Amin. Jadi saling menjaga ini enggak hanya berbicara saudara care, perhatikan, tapi ya ini yang kita lakukan ya. Kita menjaga supaya Bapak Ibu tetap sehat, mengingatkan sebelum jatuh sakit, mari sama-sama kita mengontrol makanan kita, mengontrol kesehatan kita ya, termasuk saya ya, saya juga harus mengontrol karena memang ya gula darah saya tadi normal, asam uratnya juga normal, sebelumnya agak ada pra-pra gitu, tapi kolesterolnya rupanya tinggi gitu ya. Ya, tapi saya percaya bahwa ketika sesuatu terjadi dalam diri kita, itu memang bisa mempengaruhi. Tapi hari ini kita mau dengar firman Tuhan, katakan bahwa ketika Taurat Tuhan menjadi kesukaan kita, ketika Taurat Tuhan menjadi sesuatu yang menyenangkan kita, ya, maka dikatakan bahwa Taurat itu sumber sukacita bagi kita. Ya. Mungkin banyak orang hari-hari ini mulai mengalami yang namanya kecemasan. Ya. Orang kalau udah cemas itu biasanya mereka nggak bisa tidur, betul ya? Ada di sini orang yang cemas tidurnya nyenyak? Nggak ada ya. Orang dililit hutang bisa tidur nyenyak, ya tengah malam terbangun gitu ya, jam 2 bangun gitu ya. Ya saya pernah ngalami gitu ya, waktu mobil saya dibawa lari kan, saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa tidur, cemas gitu ya. Nah, itu bisa terjadi kepada siapa saja, tapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, dikatakan bahwa orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, dia akan mengalami yang namanya sukacita dalam hidupnya. Ada amin? Ada yang masih meragukan? Saudara sudah, coba dulu tanya dulu kanan kiri, kamu sudah mengalami sukacita belum hari ini? Kalau belum, artinya Taurat Tuhan belum menjadi kesukaan dalam hidupnya. Karena jelas dikatakan bahwa Taurat Tuhan itu menjadi sukacita bagi hidup kita, mendatangkan sukacita bagi kita. Ya, saya punya kesaksian. Ya, bulan ini banyak terjadi trouble di pekerjaan saya. Ya. 2 mobil saya insiden, dibawa customer sih ya, dibawa customer itu insiden, satu masuk, begitu udah mau selesai mobil satu lagi insiden lagi lebih parah masuk lagi gitu. Ya secara emosi ya, aduh kayak apa nih, mobil ibaratnya masuk dua-duanya lagi gitu kan. Artinya secara emosi bisa mempengaruhi saya, ya bisa, waduh kayak apa nih, kamu harus punya tanggung jawab ini. Nggak lama setelah itu anak saya si Eca telepon di dari Jogja, dia nelpon video call, Pak, aku jatuh, naik motor dia jatuh karena menghindari dia jalan mau ke kampus, ada orang mobil parkir di jalan, dia buka pintu gitu ya, jadi dia harus menghindar dan dia terpanting, ya puji Tuhan ya ya hanya jatuh dan tidak ada tersenggol apapun, jadi ya ada sempat luka, memar dibilang giginya agak goyang, nambah lagi, ya nambah, kenapa ini kok banyak sepertinya masalah, kok sepertinya kok beruntun gitu ya, belum lagi yang lainnya, belum lagi persoalan, tapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya adalah Tuhan sumber kesukacita saya, Tuhan sumber kekuatan saya, jadi sehingga saya
persoalan itu tidak bisa mengintimidasi saya. Ya. Persoalan tidak bisa mengintimidasi. Kenapa? Saya belajar, saya meletakkan pengharapan saya kepada Tuhan. Memang persoalan ada. Persoalan datang membuat kita jadi berpikir. Kita jadi mikir, aduh bagaimana ya? Ya saya bagaimana ya? Anak saya di sana sendirian, tidak ada siapa-siapa. Walaupun memang ada gereja GKKD di sana, tapi ya dia sendiri, tetap sendiri, nggak punya keluarga, nggak punya saudara. Mikir, wah gimana ini? Kok terjadi apa-apa gitu. Tapi kembali lagi, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Jadi persoalan boleh ada dalam hidup kita. Masalah boleh ada dalam hidup kita. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika Taurat Tuhan menjadi kesukaan bagi kita, maka engkau akan mendapatkan Engkau akan mengalami yang namanya sukacita dalam hidupmu. Sumber sukacita itu akan mengalir dalam hidupmu. Ada amin? Amin. Nah, kayak itu Bapak Ibu Saudara Tuhan. Ya kalau hari-hari ini mungkin di antara engkau masih belum bisa mengalami yang namanya kelimpahan sukacita. Ya. Engkau masih belum mengalami yang namanya kelimpahan sukacita. Engkau masih mudah panik. Engkau masih mudah cemas. Ya. Masih khawatir. Ada persoalan sedikit, engkau mulai khawatir. Engkau mulai berpikir yang mungkin mulai jauh berpikirnya, mulai berasumsi. Itu mulai mempengaruhi hidupmu, akhirnya ya bisa terjadi tensinya naik gitu ya. Ya kan? Nggak bisa tidur, kalau nggak bisa tidur ya bisa naik, bisa tensinya rendah. Ya kan? Tapi mungkin bisa aja tensinya naik, waduh. Penyakit mulai datang, ya. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Taurat Tuhan adalah sumber sukacita kita. Ketika kita merenungkannya siang dan malam. Mari kita lihat ya di situ. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya bahwa Taurat Tuhan akan menjadi sumber sukacita bagi kita ketika kita apa? Merenungkannya siang dan malam. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan meditasi. Mungkin kita belum sampai kepada meditasi. Merenungkan firman Tuhan. Ada yang sudah sampai ke situ? Merenungkan firman Tuhan sambil meditasi gitu kayak orang yoga ya. Ada yang sudah sampai segitu? Merenungkan firman Tuhannya? Mungkin kita masih hanya sekitarnya baca di jalan, kita sambil merenung. Belum sampai ke meditasi, belum sampai kita berdiam diri merenungkan firman Tuhan berjam-jam. Tapi di sini katakan bahwa ketika kita merenungkannya, ya, maka kita akan mendapatkan yang namanya sumber sukacita dari firman Tuhan itu. Ada amin? Jadi sumber sukacita itu akan kita alami Taurat Tuhan itu akan menjadi sumber sukacita ketika kita ya, merenungkannya siang dan malam. Apalagi kalau sudah sampai ke namanya meditasi. Coba tanya dulu deh kanan kirinya, merenungkan firman Tuhanmu sudah sampai meditasi atau masih ya sambil jalan, sambil duduk. Ada yang sudah sampai meditasi? Saya belum, saya jujur saya belum. Ya, kalau saudara kita lo sampai jikir, sampai lama. Tapi saya percaya, amin. Saya percaya ketika kita merenungkan firman Tuhannya sampai kepada tingkat meditasi, saya percaya bahwa sumber sukacita itu akan mengalir dalam hidup kita, amin. Karena itu Bapak Saudara Tuhan, ini penting untuk kita pahami. Merenungkan firman Tuhan. Jadi tujuannya apa sih? Kenapa sih kita harus merenungkan berulang-ulang firman Tuhan itu? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa sih kita harus merenungkan firman Tuhan itu berulang-ulang? Tujuannya apa? Supaya bisa kalau mau latihan cerdas cermat bisa hafal menang juara. Bukan ya?
Saya percaya bahwa kenapa kita harus merenungkan berulang-ulang. Tujuannya supaya firman Tuhan itu terafirmasi di alam bawah sadar kita. Ketika firman Tuhan terafirmasi ke dalam alam bawah sadar kita, itu refleks, dia akan keluar, dia akan muncul. Ketika engkau sedang dalam tekanan, ketika engkau dalam persoalan, ya, dia akan muncul, dia akan berbicara. Kenapa? Karena ada apa? Roh Kudus dalam hati kita yang menolong kita. Makanya Tuhan itu luar biasa, Tuhan ajaib. Ya. Dia berikan Roh Kudus kepada kita supaya apa? Supaya firman itu terus berbicara kepada kita. Ketika engkau lemah, firman akan berbicara. Ketika kau mungkin mulai agak menyimpang ke kiri, ya, maka Roh Kudus akan berbicara lewat firman yang kita renungkan setiap hari. Maka rugi Bapak Ibu kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan. Kalau kau ingin mendapatkan sukacita, kalau ingin sukacita mengalir dalam hidupmu, dalam keadaan apapun, maka engkau harus merenungkannya siang dan malam. Amin. Ya, sekali-sekali memang kita perlu untuk meditasi ya, merenungkan firman Tuhannya ya, mungkin di kamar. Ya, mungkin 2-3 jam kita merenungkannya, ya, menikmati firman. Amin. Saya percaya ya, sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Ini yang kita lihat, mari kita lihat di dalam ya. Kalau kita menjadikan firman Tuhan sebagai sumber sukacita kita, mari kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 6. Oke, satu orang bisa bacakan dengan suara yang keras untuk kita semua. Ya, dikatakan situ apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dikatakan bahwa orang itu dikatakan bahagia ketika dia lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Orang yang menjadikan Taurat Tuhan sebagai sumber sukacitanya, maka dia akan berbahagia. Katakan amin. Amin. Ya, lupa kalau dia sedang punya cicilan. Ya, lupa dia sedang punya apa lagi? Lupa ya. Kenapa? Karena sumber sukacita mengalir dalam hidupnya, ya. Amin. Amin. Ya, kayaknya masih belum apa nih Bapak Ibu nih. Masih belum nyambung ya. Jadi dikatakan bahwa ketika Taurat Tuhan menjadi sumber sukacita, kita dikatakan kita menjadi orang yang berbahagia. Bapak Ibu berbahagia enggak sih? Hari ini berbahagia enggak? Ya, walaupun punya banyak cicilan, ya. Ya. Walaupun belum dapat pekerjaan, masih berbahagia. Ya, walaupun mungkin sedang menanti pekerjaan, Bapak Ibu. Mungkin kok kenapa nggak dipanggil-panggil? Kenapa kok belum ada calling ya? Tapi mari ketika kita belajar merenungkan firman Tuhan ini, ya, sumber sukacita itu akan mengalir dalam hidupmu. Dikatakan bahwa engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Saya percaya bahwa bahagia letaknya bukan karena semuanya cukup, mungkin karena hari ini engkau dicek engkau nggak ada sakit, bukan karena engkau sehat semua, ya. Bukan juga karena keuangan saya cukup, bukan karena juga karena ya ada tabungan, ada apa. Saya percaya bukan itu. Sumber sukacita kita adalah siapa? Tuhan. Ketika dia betul-betul hadir dalam hidup kita dan kita mengalami Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Ya, saya masih ingat ketika firman Tuhan dibagikan tentang bagaimana ya tentang Abraham, bagaimana Abraham kehilangan connect dengan Tuhan selama bertahun-tahun dikatakan. Sampai akhirnya dia bisa membuat keputusan yang salah.
Bayangin saudara ketika saudara nggak terhubung dengan Tuhan, nggak terkonek dengan Tuhan. Apa yang akan saudara alami? Mungkin damai sejahtera akan hilang dari hidup saudara. Kita akan mulai kompromi dengan banyak hal. Kita akan mulai kompromi dengan mungkin dengan dosa, tawar menawar dengan dosa. Itu akan terjadi. Tapi ketika seseorang terkonek, terhubung dengan Tuhan, dia akan memiliki yang namanya, saya percaya, dia memiliki, kalau saya bilang sih, kepercayaan diri dalam dirinya. Dia nggak mudah untuk akhirnya kompromi, dia nggak mudah untuk akhirnya menyerahkan diri kepada hal yang memang bukan rancangan Tuhan. Amin. Jadi ini yang perlu untuk kita mengerti bahwa ketika Taurat Tuhan menjadi sumber sukacita kita, maka kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan itu. Saudara akan bahagia. Amin. Nah, yang kedua, Mari kita lihat kembali kita lihat di dalam Mazmur pasal 25. Mazmur 25 ayat 14. Oke, saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 25 ayat 14. Dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang kedua, ketika Taurat Tuhan menjadi sumber sukacita bagi kita, maka saya percaya kita akan mengalami yang namanya kita akan menjadi orang yang produktif dalam hidup kita. Kenapa produktif? Saya percaya ketika kita karib dengan Tuhan, dikatakan situ Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, dia akan menjadi orang yang produktif dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada hikmat Tuhan yang Tuhan taruh atas orang itu. Amin. Ketika saya membaca tentang Salomo, saya membaca tentang Salomo luar biasa. Salomo, kerajaan Israel itu paling berjaya, paling kuat itu bukan pada masa Daud, tapi pada masa Salomo. Pada generasi Salomo lah kerajaan Israel itu begitu kuat. Bahkan Mesir itu di bawah, artinya kebesarannya itu di bawah kerajaan Israel pada waktu itu. Makanya waktu itu ada tertulis itu kan Salomo mengambil siapa? Putrinya Fir'aun untuk jadikan salah satu istrinya. Kita lihat juga bagaimana Ratu Seba. Jauh-jauh dia dari Gaya Utara dia datang hanya untuk menyaksikan kebesaran, kehebatan kerajaan Israel dan untuk menyaksikan hikmatnya Salomo. Artinya bahwa ketika Salomo dekat dengan Tuhan, dia betul-betul menjadi orang yang produktif. Itu bisa kita lihat Dikatakan kalau saudara baca bahwa pada zaman Salomo itu perak dan tembaga itu nggak punya harga. Karena semua barang itu terbuat dari emas. Sampai dari piring, pinggan, cangkir. Semuanya dari emas. Dinding-dindingnya semua dilapisi dengan emas. Hampir tidak punya harga itu perak dan tembaga. Dan bagaimana kerajaan-kerajaan di luar Israel mereka mencoba untuk memberikan pemberian yang terbaik. Kalau kita lihat mereka menyumbang, ada mengirim emas, kayu aras, damar, macam-macam mereka kirimkan ke Salomo. Artinya bahwa pada waktu itu kerajaan Israel di bawah pemerintahan Salomo itu menjadi kerajaan yang betul-betul kuat. Kenapa? Karena Salomo
produktif. Kenapa Salomo produktif? Karena hikmat Tuhan ditaruh atas Salomo. Artinya bahwa hikmat Tuhan menjadi sangat penting dalam kehidupan kita, amin. Hikmat Tuhan menjadi hal yang ya akan menolong kita. Ketika saudara bekerja, ketika kita pelayanan, ya berbisnis, itu perlu yang namanya hikmat Tuhan. Amin. Amin. Ada yang merasa nggak perlu hikmat Tuhan dalam bekerja, berbisnis, melayani Tuhan? Amin. Kita semua perlu hikmat Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika orang itu merenungkan firman Tuhan secara mendalam, akan ada yang namanya hikmat yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ini saya alami ya, saya ngalami ini kejadian ketika saya membuka usaha di toko di Pramuka. Ya saya pernah cerita tentang adanya orang dari mana ya, jauh-jauh datang dari artinya kan toko saya kecil tapi kok ada orang jauh dari mana-mana datang. Jadi waktu itu ya saya nggak tahu, pokoknya waktu itu saya hanya digerakkan untuk membuat sebuah titik lokasi toko saya. Ya, titik lokasi toko saya buat titiknya, saya foto. Dan saya nggak tahu, penting hanya saya buat begitu. Rupanya setelah saya lihat rupanya itu menolong untuk orang datang ke tempat saya. Makanya kenapa ada orang yang dari jauh, ya tempat yang jauh, yang walaupun ya di tempat itu ada toko yang sama, tapi kenapa mereka carinya ke tempat saya? Karena mereka rupanya melihat dari Google Map. Toko terang abadi jaya, menjual perlengkapan perabot rumah tangga yang lengkap. Padahal tokonya kecil aja. Tapi kenapa orang jauh datang? Sampai istri saya bingung, ditanya dari mana? Dari Sepaja ujung. Loh Sepaja kan ada toko. Dari Panjaitan ada toko. Di sana ada banyak toko. Kenapa? Datanya ke Terang Abadi Jaya. Rupanya pada waktu itu Tuhan, ya saya belum mengerti waktu hikmat Tuhan. Saya masih belum merasa bahwa itu hikmat Tuhan. Jadi saya cuman, ya waktu itu saya juga nggak tahu cara bikin Google Map, pasang Google Map juga nggak terlalu tahu. Saya hanya pasang aja. Saya kasih foto, saya pasang aja. Jadi hikmat Tuhan menolong kita dalam bekerja, dalam membangun pelayanan, dalam membangun bisnis. Ya. Dan itu saya alami di pekerjaan saya hari-hari ini ketika ya saya sekarang fokus di pekerjaan transportasi. Ya, bagaimana hikmat Tuhan menolong saya. Ya. Menolong saya mengerjakan pekerjaan ini. Ya saya jujur bahwa saya tidak punya tidak punya pengalaman. Ya, saya dulu sudah saya sampaikan di sini, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan usaha apa yang saya lakukan, dan ketika Tuhan bukakan saya untuk membuka usaha ini, saya tidak punya pengalaman, saya buta. Saya tidak punya relasi. Ya, saya masih ingat, saya masih bicara waktu itu di rumahnya Bang Freddy dengan Bang Dami, dengan ya baru memulai usaha, saya berdoa di rumah. Saya bilang, tapi waktu itu saya belum, masih buta, saya nggak tahu memulai seperti apa. Tapi bagaimana hikmat Tuhan menolong, bagaimana Tuhan bekerja. Ya. Saya nggak tahu, ibaratnya ya kalau dunia digital itu memang dunia anak sekarang. Ya mungkin kalau ya saya nggak terlalu menguasai sebenarnya, ya, nggak terlalu tahu, ya gaptek lah dibilang. Tapi bagaimana hikmat Tuhan tadi bekerja, menolong, memampukan kita untuk akhirnya kita bisa mengerjakan itu. Sesuatu yang herannya adalah orang-orang yang sudah justru yang berpengalaman di bidang itu malah tidak melakukannya. Kenapa? Karena hikmat Tuhan yang Tuhan taruh dalam kita. Karena itu ketika saudara menjadikan firman Tuhan sebagai sumber sukacita saudara, maka saya percaya hikmat Tuhan akan taruh atas kita, amin. Seperti Tuhan menaruh hikmatnya atas Salomo, demikian juga hikmat Tuhan akan Tuhan taruh atas saudara, amin. Sehingga saudara akan diberikan kemampuan untuk mengelola kehidupan saudara. Tuhan akan memberikan kemampuan saudara untuk mengelola bisnis saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara. Saya percaya itu. Ya, kalau ada istilah dulu ya, bukan lagi kerja dengan otot, ya, kerja dengan
kerja smart dibilangnya. Itu Tuhan akan limpahkan kepada kita, amin. Kita akan menjadi orang-orang yang smart mengerjakan pekerjaan kita, amin. Kita akan menjadi orang yang begitu smart mengerjakan bisnis kita, amin. Mungkin selama ini kau masih bingung, ya. Saya percaya ketika firman Tuhan menjadi sumber sukacitamu, engkau akan menjadi berhikmat. Engkau akan punya hikmat yang luar biasa. Oke, ya, cepat aja. Oke, selanjutnya yang ketiga. Kita kembali ke Mazmur pasal yang pertama. Kita baca yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya apa? Pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya yang berhasil. Yang ketiga, ya, kita akan menjadi kuat dalam karakter. Amin. Atau kita menjadi orang yang tahan uji. Ya, saya kemarin ya ngobrol dengan rekan ya satu tempat. Saya bilang bahwa ya kami ngobrol-ngobrol banyak ya tentang usaha, tentang bisnis, bagaimana ya walaupun saya bukan orang yang pakar bisnis tapi ya ngobrol biasa gitu, ngobrol. Dan kita ngobrol-ngobrol tentang kayak apa sih kita kan, saya bilang kita kan kita sekarang ini menjadi ibu kota ya. Kita ini warga ibu kota, amin. Kita adalah warga ibu kota, saudara, bukan lagi warga hanya sekedar warga rakyat Kalimantan, tapi kita warga ibu kota Nusantara. Dan akan banyak hal yang akan terjadi ke depan, di mana tempat kita mungkin akan dimasuki oleh pengusaha-pengusaha besar dari luar, itu pasti, ya, betul ya. Kita pasti akan dimasuki tenaga kerja dari luar. Artinya persaingan akan semakin tajam, ya. Persaingan akan semakin tajam dan artinya peluang-peluang itu yang dulunya lebar itu menjadi mungkin akan mengecil, menyempit. Karena itu perlu yang namanya kita hikmat Tuhan tadi yang pertama. Yang kedua, kita perlu memiliki karakter yang tahan uji. Dan saya bilang kalau untuk menjadi seorang pembisnis, saya bilang menurut saya itu salah satunya itu adalah mental. Kita mungkin kita punya uang banyak, ya. Kita mungkin punya ilmunya banyak, tapi kalau mentalnya nggak jadi, saudara. Kalau mentalnya nggak jadi. Saya bilang kita perlu memiliki mental. Nah, saya percaya ketika kita mulai senang untuk membaca firman Tuhan, ketika kita mulai senang untuk merenungkan firman Tuhan, maka karakter itu akan muncul dalam hidup kita. Amin. Karakter yang tahan uji, amin. Ya. Kita akan menjadi orang yang berkarakter, yang kuat, ya. Gak mudah nyerah. Ya, banyak orang ya ketika mentalnya tidak terbentuk, ya ketika ada masalah mundur, ya coba membangun usaha ambruk mundur, itu bisa terjadi. Ya. Ketika sesuatu yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, mundur. Kayak itu perlu yang namanya memiliki karakter yang tahan uji, perlu memiliki karakter yang kuat. Dan saya percaya itu akan kita dapatkan ketika kita menyukai Taurat Tuhan, amin. Ketika Taurat Tuhan menjadi sumber sukacita kita. Yang terakhir, ya, di bagian yang pasal 3 yang bagian terakhirnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya apa? Apa yang diperbuatnya apa? Berhasil, amin. Ya. Saya percaya bahwa ketika kita menjadi orang yang setia dengan firman Tuhan, yang menjadikan Taurat Tuhan menjadi sumber sukacita kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin. Siap diberkati Tuhan? Kalau saudara siap diberkati Tuhan, berarti saudara siap untuk melakukan meditasi. Amin. Katakan, aku siap melakukan meditasi.
Ya, sampai firman Tuhan itu terafirmasi ke dalam pikiran saya. Amin. Amin. Ya, saudara yang berbisnis, ya, mulai merenungkan firman Tuhan terus menerus ya, siang dan malam. Amin Bapak Ibu. Siap diberkati Tuhan? Kalau engkau siap diberkati Tuhan, maka mari kita sama-sama untuk menjadikan Taurat Tuhan sebagai sumber sukacita kita. Karena saya percaya berkat Tuhan akan mengalir. Engkau akan diberikan kemampuan untuk akhirnya mengelola apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ya, jadi saya percaya bahwa sumber sukacita kita tidak lagi kita letakkan atas dasar kekayaan kita. Sumber sukacita tidak kita letakkan lagi kepada kehormatan kita atau prestasi kita. Tapi sumber sukacita kita adalah kebenaran firman Tuhan. Taurat Tuhan yang kita renungkan siang dan malam. Amin. Saya undang kita semua bagi berdiri. Silakan saudara bisa melakukan meditasi di hadapan Tuhan. Saudara bisa teduhkan hati saudara, betul-betul teduh di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa bukan perkara sulit bagi Tuhan untuk mengubah saudara. Bukan perkara yang sulit bagi Tuhan untuk memberkati saudara. Kelimpahan Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kalau ada di antara saudara, engkau mengalami sepertinya kesulitan dalam hidup ini. Sepertinya hidupmu terhimpit dengan kesulitan-kesulitan. Mungkin faktor ekonomi, faktor kesehatan kau terhimpit. Dan itu membuat engkau cemas dalam hidupmu. Engkau sering khawatir. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Ketika Taurat Tuhan menjadi sumber sukacita kita, engkau akan diberikan kelegaan kepada Tuhan. Damai dan sukacita Tuhan akan mengalir dalam hidup. Silakan Bapak Ibu bisa melakukan meditasi di hadapan Tuhan. Teduhkan hati saudara. Kalau ada di antara engkau yang mungkin terhimpit dengan persoalan-persoalan, entah persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, pekerjaan, saudara bisa melakukan meditasi di hadapan Tuhan saat ini. Dialah yang baik bagi kita. Dialah sumber sukacita kita. Haleluya. Bila Dia hadir menjamah engkau saat siang hari ini. Bila hadiratnya memenuhi engkau saat ini dalam nama Yesus Tuhan. Bila Roh Kudusnya memenuhi engkau, memperbaharui pikiran dan hatimu saat ini. Sehingga sesuatu yang menghimpit engkau dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Ketakutan akan kesehatan dilepaskan dalam nama Yesus. Kecemasan akan pekerjaan dilepaskan dalam nama Yesus. Kecemasan akan keuangan dilepaskan dalam nama Yesus. Karena Taurat Tuhan sumber sukacita mengalir dalam hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dilepaskan, engkau dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang menghimpit engkau. Tidak ada lagi yang mencemaskan engkau. Karena Tuhan sendiri menjadi sumber sukacita bagi engkau saat ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kaulah sumber sukacitaku Tuhan. Kaulah sumber sukacitaku. Oh, haleluya. Oh, kami buka hati kami Tuhan. Oh, mengalir
penuhi kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu penuh memenuhi hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu. Kami mau menikmati Engkau Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Memenuhi hidup kami. Ku ingin selalu sungguh indah. Oh, sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu Tuhan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah setiap kami dibangkitkan kembali Tuhan dalam merenungkan firman-Mu. Karena kami percaya bahwa Taurat-Mu adalah sumber sukacita bagi kami. Hidup kami akan diberkati ketika kami setia dalam merenungkan firman Tuhan. Kami akan mengalami hikmat Tuhan, dipenuhi dengan hikmat Tuhan ketika firman-Mu menjadi kesukaan bagi kami. Karakter kami akan menjadi kuat ketika firman-Mu menjadi kesukaan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami, menggairahkan kami untuk bersekutu, untuk merenungkan, untuk bermeditasi, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk apa yang sudah Kau berikan kepada kami, apa yang Kau sudah sampaikan kepada kami. Terpujilah nama Bapa demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat firman-Nya untuk setiap kita. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Boleh bangkit berdiri.
sungguh baik bagi kami. Kami Amin. bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kau sungguh baik bagi kami sehingga kami Kau tuntun sampai saat ini Tuhan. Kau memimpin kami satu pada saat ini sehingga kami kumpul sama-sama di tempat ini. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk roh-Mu yang Kau sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk roh-Mu yang memimpin kami untuk kami memuji meninggikan Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami sudah memberikan persembahan kami kepada Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau memberikan kepada kami kecukupan untuk kami melimpahkan berkat-Mu kepada Tuhan bagi Engkau Tuhan. Biarlah Engkau semua pakai Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Baik yang kami miliki maupun yang kami sudah berikan Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita Tuhan dan Engkau memberkati apa yang kami sudah berikan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang memberkatinya Tuhan, yang menyebarkannya Tuhan kemanapun Kau dibutuhkan Tuhan. Kau pakai Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau sudah memberkati kami, Kau yang sudah melimpahkan kami. Ini kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepada Engkau. Ini hidup kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepada Engkau. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan. Memberkati kami dengan limpahnya Tuhan, dengan anugerah-Mu Tuhan. Kau memberkati kami dengan kelimpahan daripada-Mu Tuhan, dengan sumber sukacita daripada-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami dengan berlimpah-limpah Tuhan. Engkau yang memberkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Engkau yang memberkati apa yang kami lakukan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pekerjaan kami Tuhan. Roh-Mu yang memberkati kami. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah memberikan persembahan kami kepada Engkau, dan kami juga memberikan hidup kami kepada Engkau. Engkau yang melimpahkan kepada kami Tuhan berkat-berkat-Mu itu Tuhan, dengan limpahnya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai kami dalam seluruh kehidupan kami. Engkau yang mengurapi kami Tuhan, dan pulang kami Tuhan dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarlah sukacita daripada-Mu memberkati kami dengan limpah-limpahnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa dan kami menyerahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Salamkan kiri kanannya. Katakan Tuhan berkati-Mu.